Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semua. Ini adalah masih video pertemuan ke-6 karena masih ketinggalan untuk pembuktian invaliditas argumen. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pembuktian tautologi, kemudian pembuktian kontradiksi ya. Pembuktian kemarin tak langsung gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada topik pembuktian invaliditas argumen. Nah, pada pembuktian invaliditas argumen ini kita akan mencoba memahaminya secara bersama-sama. Oke, kita cek ke slide berikutnya ya. Nah, jika sebuah argumen invalid, maka tidak mungkin terurut langkah demi langkah dari premis-premis menuju sebuah konklusi. Meskipun kita gagal membentuk sebuah deduksi terhadap sebuah argumen, tidak berarti bahwa argumen tersebut memang invalid gitu ya. Mungkin saja sebagai akibat dari ketidaktelitian. Jika kita membuktikan validitas sebuah argumen dan berakhir dengan kegagalan, kita dapat saja beranggapan bahwa argumen tersebut mungkin tidak valid. Bila ditemukan situasi demikian, dapat diambil jalan lain, yaitu digunakan pembuktian dengan tabel kebenaran. Nah, apa maksudnya ini? Ya, jadi ketika kita membuktikan sebuah argumen yang invalid, maka tidak mungkin langkah-langkahnya itu akan menuju ke sebuah konklusi yang benar. Meskipun kita gagal membentuk sebuah deduksi terhadap sebuah argumen, tidak berarti bahwa argumen tersebut memang invalid. Mungkin saja sebagai akibat ketidaktelitian kita, misalnya salah dalam mengambil modus sifatnya, mungkin bukan modus tolen, mungkin bukan misalnya premis 1 dengan premis 3 pakai modus tolen atau dan sebagainya gitu ya. Itu akibat dari ketidaktelitian kita misalnya. Bisa jadi karena itu, bukan yang lainnya. Jika membuktikan validitas sebuah argumen berakhir dengan kegagalan, kita dapat saja beranggapan bahwa argumen tersebut tidak valid. Nah, bila ditemukan situasi demikian, dapat diambil jalan lain, yaitu membuktikan dengan tabel kebenaran. Jadi, ketika kalian sedang membuktikan sebuah argumen, tapi ternyata tidak mengarah kepada konklusi yang benar yang ingin ditemukan gitu ya. Nah, jangan semata-mata atau jangan serta-merta gitu ya. Kalian langsung mencap bahwa argumen itu tidak valid. Nah, itu bisa jadi itu adalah ketidaktelitian kalian itu. Nah, bisa jadi itu kesalahan dalam menarik kesimpulan dan sebagainya. Jadi belum tentu itu argumennya invalid, maka kita dapat dilakukan dengan cara gitu ya, dengan tabel kebenaran untuk mengujinya kesalahan kita itu gitu ya, itu maksudnya. Nah, kita lanjut. Nah, sebuah argumen dikatakan tidak valid jika ada suatu kemungkinan situasi ya, sebuah argumen dikatakan tidak valid jika ada suatu kemungkinan situasi di mana premis argumen tersebut dalam keadaan benar-benar, sedangkan konklusinya dalam keadaan salah. Hal ini terjadi karena paling sedikit ada substansi saja dengan premis-premisnya yang benar-benar sebuah konklusi yang salah. Nah, dalam sebuah pembuktian invaliditas argumen, jika ada kemungkinan situasi di mana premis-premis argumen tersebut dalam keadaan benar, sedangkan konklusinya dalam keadaan salah, hal ini terjadi paling sedikit satu substansi saja dari premis-premisnya benar-benar yang benar ya, benar, dan sebuah konklusinya yang salah gitu ya.
Berdasarkan uraian di atas, kita dapat membuktikan suatu argumen invalid dengan menetapkan nilai-nilai kebenaran pernyataan implikasi yang berkoresponden dengan argumen yang akan dibuktikan. Dengan demikian, untuk membuktikan terlebih dahulu, ubahlah argumen-argumen menjadi pernyataan implikasi, kemudian kita misalkan nilai kebenarannya dari pernyataan implikasi tersebut S premis dan konklusinya itu bernilai benar dan salah ya. Implikasi tersebut salah, premis dan konklusinya tentu bernilai benar dan salah. Bagaimana menggunakan metode ketepatan nilai kebenaran ini? Ya, kita coba dengan perhatikan contoh berikut ya. Kita berikan contoh berikut. Kita coba. Nah, ini ada contoh ya. Ada contoh ya. Contohnya adalah buktikanlah argumen berikut invalid. Nah, kalau ada contoh yang begini ya, ini kan ada premisnya 2 buah, ini premis 1 gitu ya, kemudian ini ada premis 2 gitu ya, ini ada premis 2, kemudian ini ada konklusinya. Nah, untuk ini premis 1 dan premis 2 ini kita konjungsikan. Kita konjungsikan premis 1 dan premis 2 ini dikonjungsikan. Jika P maka Q, konjungsi Q ya, berarti dikonjungsikan. Kemudian diimplikasikan dengan konklusinya. Diimplikasikan dengan konklusinya. Implikasi P ya. Jadi, langkah yang pertama kita mengubah argumen menjadi pernyataan implikasi dulu dengan cara kita konjungsikan premisnya, Jika P maka Q, konjungsi Q ya, dan Q. Jika P maka Q, konjungsi Q, diimplikasikan dengan konklusinya. Berarti maka P gitu ya, ini adalah konklusinya, diimplikasikan dengan konklusinya. Nah, itu adalah bentuk dari pernyataannya. Nah, itu adalah bentuk dari pernyataannya ya. Jadi kita kita konjungsikan ini, berarti jika P maka Q, konjungsi dari Q, kita konjungsikan premisnya, kita implikasikan dengan konklusinya. Nah, kita implikasikan dengan konklusinya. Jadi kan begini, sama dengan ini. Nanti kita coba dalam tabel kebenaran. Oke. Oke, kita lihat dalam tabel kebenaran. Kita coba ya, teman-teman atau mahasiswa semua ingat ya, bentuk pernyataan ini adalah jika P maka Q-nya dikurung dan Q maka P ya. Oke, kita coba next slide. Nah, langkah kedua, buatlah tabel kebenaran dengan itu. Kan ini kurung, ini kurang tabel-tabelnya ya. Kepotong-potong. Nah, ini ada kurung kan? Ini ada kurung di sini kan, tadi kan yang dikurung itu jika P maka Q dan Q kan, maka P kan, berarti ini ada kurung tutup di sini, berarti ini ada garisnya ya. Nah, setelah kita buat tabel kebenarannya ini ya, setelah kita buat tabel kebenaran dari argumennya, isilah nilai kebenaran pada implikasinya salah. Karena satu saja, maka pernyataan tersebut tidak tautologi gitu ya. Karena satu saja, maka pernyataan tersebut tidak satu lagi. Nah, berarti isi dulu. Ini tadi kurungnya di mana tadi? Di sini ya. Kan kurungnya di sini sama di sini. Di sini kan dekat Q ini kan kurungnya, di sini satu lagi kan. Oke. Setelah diisi dengan salah gitu ya. Lanjutkan pengisian kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, jika ini salah ya. Jika ini salah, dia kan implikasi ini dan kurung tadi ya. Aduh ya Allah. So good. Nah, ini ya, ini salah. Nah, ini kan. Ini jika P maka Q dan Q gitu ya, maka P. Nah, ini kita misalkan salah kan. Kita misalkan ini adalah salah gitu ya, adalah salah. Kemudian kita coba lagi. Kalau ini salah karena ini ada kemungkinan dia kemungkinan dia adalah
sebuah sebuah implikasi gitu ya. Kita coba ini salah. Ya, kita coba ini salah, si P-nya kita coba salah. Kemudian hasil dari implikasinya kita coba benar ya. Kan kita mencoba-coba ini menetapkan nilai-nilai kebenarannya. Kita coba benar ya. Di sini kita coba salah. Berarti kan si P itu adalah benar kan? Ya, nanti di slide berikutnya ya. Di slide berikutnya nanti akan tergambar. Nanti sampai sini dulu ya. Kita misalkan ini salah. Nah, kalau ini salah kita coba si P-nya salah ya. Ini kan tabel kebenaran singkat itu ya. Tabel kebenaran singkat. Oke, kita coba ke slide berikutnya. Nah, ketika kita coba ya, ini kurang lagi kolomnya. Nah, ini kan tadi yang kurung ya. Kan ini dulu yang diproses ini jika P maka Q dan Q kan. Nah, ketika kita coba ini salah dan P kita misalkan salah gitu ya. Tadi dan sebelah, maka ini kita coba misalkan benar gitu ya. Karena P kita misalkan salah gitu kan. Ya. Nah, Q kita misalkan dia adalah sebuah apa yang benar gitu ya, apa yang benar. Nah, kita coba proses ya, kita coba proses. Ini si P-nya salah, si Q-nya benar. Salah benar, maka hasilnya kan benar, ya kan? Hasilnya benar. Oke. Setelah itu, apalagi setelah hasil ini diperoleh P maka Q, ini kan didankan nih. Ya. Ini kan didankan, ya kan? Hasilnya didankan kan, hasil dari jika P maka Q kan hasilnya tadi benar-benar ya, salah benar, kalau implikasi kan benar. Yang salah itu adalah jika benar disalahkan, jika salah dibenarkan itu benar kan, benar itu udah benar ini ya, ini udah betul ya, ini udah benar. Kemudian si Q tadi benar kan, nah hasilnya lagi kan, hasil dari ini ke sini gitu ya, benar-benar. Nah ini benar kan, nah sekarang hasil dari hasil dari ini, hasil dari yang terakhir ini kita implikasikan dengan salah ya, kita implikasikan dengan salah, maka hasilnya apa? Benar salah, benar salah, salah kan udah benar ya. Kenapa bisa salah ya? Ini semua kolom pada tabel di atas bisa diisi tanpa terjadi kontradiksi, berarti terdapat minimal satu nilai kebenarannya yang salah. Kok kan tidak ada kontradiksi ya? Berarti kan benar ya? Kok berarti terdapat salah ini mah? Minimal satu nilai kebenaran yang salah, tidak. Semua kolom pada tabel di atas bisa diisi tanpa terjadi kontradiksi, berarti ini adalah argumen yang valid. Coba ya, kita coba ya. Tadi kan kita isi ini salah misalnya kan. Kita isi ini salah. Nah, kita isi salah. Kita isi ini dengan benar. Oke, kita isi ini dengan benar. Nah, kita coba-coba ya. Kita coba-coba isi apa lainnya ya. Kita taruh ini salah, misalnya si P salah. Berarti si ini salah ya. Ini salah. Oke. Nah, sekarang kita coba Q-nya benar. Nah, salah benar nilainya kan benar ya, salah benar nilainya benar. Oke, ini dia salah benar nilainya benar untuk kontradiksinya. Kemudian hasil dari terakhir ini kan kita dankan ya, kita dankan dengan Q ya, jika P maka Q kita dankan dengan si Q kan, ini dia benar-benar benar kan. Nah, ini hasil terakhirnya. Nah, hasil terakhirnya ini ya, hasil terakhir dari ini kan, hasil terakhir dari ini tuh kan, ini yang di tengah kan benar nilainya kan, benar salah jika PA ini kan salah kan benar, berarti ya, berarti ini adalah pernyataan yang valid. Berarti semua kolom pada tabel di atas bisa diisi tanpa ya, tanpa terjadi kontradiksi
Tidak ada yang terjadi kontradiksi kan? Berarti ini adalah argumen yang valid. Salah kesimpulannya itu berarti. Kok bisa kesimpulannya ini? Terdapat minimal satu kebenaran nilai yang salah. Kan tidak ada terjadi kontradiksi. Benar semua kan nilai kebenarannya. Berarti ini adalah argumen yang valid. Nah, begitu kira-kira mahasiswa semua untuk materi pada topik ini. Nanti kita lanjutkan kepada pembuktian argumen berkuantor dan setelah itu induksi matematika. Dan setelah itu nanti baru kita ke himpunan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.